Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Novriani dari kelas 12 TKJ. Ingin mempresentasikan tentang hasil analisis saya terhadap judul film-film novel berikut yang terbagi atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Silakan nonton film saya ini dan simak baik-baik ya. Terima kasih. Selamat menonton semuanya. Judul pertama yaitu adalah Ketika Cinta Bertasbih. Unsur intrinsik dari cerita Cinta Bertasbih ini satu tema. Tema dalam novel ini adalah perjuangan dan arti hidup untuk meraih kebahagiaan. Dua, latar tempat. Yang menjadi latar tempat dalam novel ini adalah daerah kota Alexandria, seperti Hotel Haram dan tempat azam menginap sewaktu Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tokohan atau perwatakan Abdullah Khairul Azam, seseorang mahasiswa yang sederhana, kreatif, mampu menyelesaikan masalah, berani mengambil resiko, dan pantang menyerah dan berjiwa usaha yang tinggi. Erlina Prameswati Alam, seorang putri tunggal dari Duta Besar Negara Indonesia yang berada di Mesir, berwatak keras, sombong, ketus, dan egois. Altafunisa, mahasiswa Indonesia yang menempuh kuliah S2 di Kairo dari keluarga kiai terhormat di Klaten. Ana memiliki watak sederhana dan sedikit tertutup. Furqon, seseorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan magister di Al-Azhar Kairo. Wataknya yang tidak sombong dan baik hati membuat dia bisa berteman dengan siapa saja. Alur, cara yang digunakan dalam cerita ini adalah alur prosesif, yaitu jalan cerita atau peristiwa yang diceritakan bersifat kronologis. Sudut pandang dari cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat dari cerita ini adalah terkadang cinta tidak harus memiliki. Kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak perlu takut akan resiko, karena resiko membuat kita lebih matang untuk melangkah lebih maju. Setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Sesama muslim adalah saudara yang saling peduli. Sayangilah dirimu, beri ia kesempatan untuk menjadi yang semestinya ia inginkan. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. 1. Biografi pengarang. Habibur Rahman Al-Razi lahir di Semarang 30 September 1976. Adalah sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dikenal sebagai dai novelis, penyair, dan suami dari Pesyatutan Syaidah. Selama di Kairo, ia telah menghasilkan beberapa naskah drama dan menyutradarainya. 2. Latar belakang sejarah dan sosial. Habibur Rahman Al-Razi, penulis cerita berdasarkan pengalaman hidupnya yang pernah bersekolah di Universitas Al-Azhar, Mesir. Selain sebagai media dakwahnya, novel ini juga mencakup banyak cerita yang mengembangkan hidup seseorang lelaki di Indonesia, mulai dari pendidikan menengah di MTS, Futuhiyah 1 hingga S2 di The Institute for Islamic Studio Kairo. Selanjutnya cerita Tenggelam Kepul van der Wijk. Identitas novel. Judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pengarang Profesor Dr. H. Abdullah Malik Karim Amrullah. Penerbit PT Bulan Bintang 1999. Unsur intrinsik. 1. Tema. Tema yang digunakan dalam novel ini adalah cinta tak sampai. 2. Tokoh dan penokohan. 1. Tokoh utama Zainuddin atau protagonis. 2. Hayati protagonis. 3. Aziz antagonis. B. Tokoh pembantu Makbase. 2. Muluk. 3. Khadijah. Penokohan. 1. Zainuddin, lemah, baik, pandai, dan suka menolong. 2. Hayati, cantik, baik, tahu, terima kasih, dan dramatis. 3. Aziz, sombong, pergaulannya bebas,
tidak setia, senang berfoya-foya. 3. Alur. Alur pada novel ini menggunakan alur campur, karena di dalam novel tersebut banyak mengulang kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin. 4. Latar. Latar suasana. Suasana damai saat senja, suasana romantis saat hujan, suasana menegangkan saat kapal yang ditumpangi Hayati tenggelam, suasana sedih saat Zainuddin tak berdaya saat telah kehilangan Hayati, dan suasana kecewa. B. Latar waktu. Di sore hari dan di malam hari. C. Latar tempat. Makassar, tempat dilahirkannya Zainuddin. 2. Dusun Batipu, tempat bertemunya Zainuddin dan Hayati. 3. Jakarta, tempat Zainuddin dan Muluk pertama kali ke Jawa. 5. Gaya bahasa. 1. Majas personifikasi. 2. Majas hiperbola. 3. Kalimat retoris. 6. Sudut pandang. Buya Hamka menggunakan sudut pandang dari orang ketiga. Amanat. Mempertahankan adat istiadat yang mendiskriminasi SARA adalah dibenarkan dikarenakan sejatinya semua orang mempunyai hak sama. Jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Jangan menjadi orang yang keras hati dan tidak mudah memaafkan orang lain. Unsur ekstrinsik. Latar belakang pengarang. Profesor Dr. H. Abdullah Maling Karim Amurah Datuk Idomo, populer dengan nama penanya Hamka, 17 Februari 1908 sampai 24 Juli 1981. Agama. Hamka membangun novel ini dengan unsur-unsur Islam di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat pada tingkah laku kosakata para tokoh. C. Ekonomi. Kondisi perekonomian yang tergambar pada novel adalah perekonomian yang stabil. Sosial. Para tokoh di dalam novel memiliki kondisi sosial yang tidak bebas, masih terikat jelas dan terikat erat dengan norma. E. Budaya. Budaya terdapat di sini dapat melihat bagaimana stretch tradisi tanah Minangkabau dan Makassar. Sarita Terakir Adala, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. 1. Tema. Tema utama dalam novel Laskar Pelangi ini adalah pendidikan. Namun uniknya, tema pendidikan ini diselangi oleh kisah persahabatan yang erat di antara anggotanya Laskar Pelangi. 2. Plot atau alur. A. Pengenalan situasi cerita diawali dengan dibukanya penerimaan murid baru di SD Muhammadiyah yang ada di Desa Gantung, Kabupaten Gantung. B. Menuju adanya konflik. Dalam novel Laskar Pelangi ini banyak sekali bermunculan masalah-masalah atau konflik-konflik. Namun konflik awal yang pertama muncul adalah saat suasana mulai tegang karena ternyata pendaftar tidak mencukupi batas maksimal siswa disyaratkan oleh penghuni Sumsel. 3. Puncak konflik ialah saat ditunggu hingga siang ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. D. Penyesalan saat hampir saja Pak Hafan mulai pidatonya untuk memberitahukan bahwa penerimaan siswa baru SD Muhammadiyah dibatalkan. 3. Latar cerita. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini adalah sebuah sekolah bernama SD Muhammadiyah yang terletak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung, Timur Sumatera Selatan. Namun ada pula latarnya yang ada di rumah, pohon, gua, tepi pantai, pasar dan lain-lain, tapi masih di kawasan Belitung. B. Latar waktu. Dikarenakan cerita ini Laskar Pelangi, ini merupakan novel yang menceritakan kisah nyata meski ada bambu imajinasi. Maka latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu pada tahun 1974. Latar suasana yang ada novel ini beragam dikarenakan konflik-konflik yang muncul juga beragam. Suasana sedih, suasana senang, suasana cemas. 4. Penokohan dan berperan dalam cerita novel Laskar Pelangi adalah Ikal. 2. Taprani. 3. Sarah. 4. Akiyong. 5. Harun. 6. Borek. 7. Sadan. 8. Kucai. 9. Lintang. 10. Mahar. 11. Bu Muslimah. 12. Pak Harfan. 13. A. Linggadis. 13. Flora.
5. Sudut pandang. Sudut pandang digunakan novel ini adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. B. Unsur intrinsik. Latar belakang tempat, lingkungan tempat tinggal pengarang memenuhi psikologi. Sudut pandang digunakan novel ini sudut pandang. B. Unsur intrinsik. 1. Latar belakang tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal pengarang dipengaruhi psikologi penulisan novel, apalagi novel Laskar Pelangi merupakan adaptasi dari cerita nyata yang dialami oleh Desa Bantul, Kabupaten Bantul, Belitung Timur.